Hari ini kita akan merenungkan hal-hal yang dibaharui, saudara. Minggu lalu bicara soal dibaharui kekuatan kita. Hari ini bicara dibaharui soal harapan kita di dalam Tuhan. Saudara, setiap manusia, termasuk saudara dan saya, hidup ini butuh harapan. Saudara setuju bahwa hidup ini harus ada harapan. Bahkan ada kalimat yang berkata, hidup tanpa harapan itu seperti manusia hidup tanpa oksigen, saudara. Pengharapan itu seperti oksigen bagi paru-paru. Mengapa saudara dan saya menjalani hidup ini? Semangat atau tidak menjalani hidup ini? Karena ada harapan atau tidak, itu yang menentukan, saudara. Dan hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah masuk di bulan 10, saudara. 2 bulan lagi kita akan menutup tahun ini. Tuhan ingin saudara terus menjadi manusia yang punya harapan. Bukan hanya sampai akhir tahun ini, tapi sepanjang hidup. Kita butuh namanya harapan. Nah, mungkin sudah melalui begitu banyak hal, harapan kita kendor. Hari ini kita ingin diberkati dengan firman Tuhan, supaya harapan yang mati hidup lagi. Amin. Supaya harapan yang redup boleh kembali membara, disegarkan, dibakar kembali oleh Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan, saudara. Ada 2 ayat, Amsal pasal 20. Amsal pasal 23, boleh dibantu? Ayat 17 sampai 19. Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 19. Yang di rumah nanti boleh mendapatkan ayatnya. Sudah ketemu saudara? Nanti satu lagi Roma 15 ayat 13. Kita baca yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Amsal 23 ayat 17 sampai 19. Nah, yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah, dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Sudah garis bawahi itu. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan iri pada orang yang berdosa. Ya, jadilah bijak di jalan Tuhan. Satu lagi saudara, Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Sudah ketemu? Katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Siapa sumber pengharapan kita, saudara? Allah dikatakan di ayat itu. Melimpahi kita, memberi begitu banyak sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terus seperti dikatakan tadi, pengharapan menjadi hal yang sangat penting, signifikan dalam hidup seorang anak Tuhan. Bagaimana keadaan situasi saudara hari ini? Masihkah saudara mempunyai pengharapan? Masihkah saudara semangat dengan pengharapan yang saudara miliki? Saudara tidak bisa dari sini? Boleh bantu. Pengharapan dikatakan tadi seperti oksigen bagi paru-paru. Dia sangat penting untuk menyemangati kita, saudara. Supaya kita terus boleh semangat melewati apapun yang Tuhan sediakan di depan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan saudara menunjukkan beberapa hal, paling tidak 2 hal. Yang pertama, dibantu lagi klik. Bila tidak dipelihara atau dijaga, beneran nih saudara, pengharapan itu bisa hilang atau habis. Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini yang tidak dirawat, tidak dijaga, bisa berkurang, saudara. Rumah yang tidak dijaga bisa kotor. Saudara tentu tahu ya, ini masa-masa banyak asap, banyak abu-abu hitam. Saudara alami itu di depan rumah saudara. Sapu pagi, siang kotor. Siang sapu, sore kotor.
Rumah yang tidak dibersihkan, saudara, bukan hanya kondisi asap. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan kotor. Mobil yang kita pakai terus tidak dirawat, oli tidak diganti, ban tidak dicek, satu hari pasti rusak. Termasuk juga dalam kehidupan rohani, saudara. Pengharapan itu harus dijaga. Karena kalau tidak, bisa berkurang, saudara. Atau habis. Dan Tuhan ingin saudara tahu, Dia adalah Allah sumber pengharapan yang ingin memenuhi hati kita. Klik lagi, next slide. Yang pertama apa yang kita lakukan, saudara? Karena Allah sumber pengharapan, Dia ingin kita selalu membawa harapan demi harapan kepadanya. Bahkan kalaupun kita tidak punya harapan itu, kita minta kepada Dia. Minta harapan terbaik daripada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhanlah sumber pengharapan. Minta Tuhan sendiri yang tanamkan harapan yang diinginkannya untuk kita miliki. Kalau saudara hari-hari ini bingung, saya mau berharap apa nih, Muse? Saudara minta, Tuhan, apa rencanamu bagiku? Engkau yang paling tahu masa depanku. Tanamkan, Tuhan, harapanmu dalam diriku. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keuangan, mungkin dalam hal persiapan pernikahan, mungkin dalam hal relasi yang rusak. Kalau saudara hari-hari ini bingung apa yang saudara harap, minta, saudara. Karena dikatakan ayat kita baca di Roma, Allah lah sumber pengharapan. Kalau saudara punya harapan dan Tuhan kasih kepada saudara, Tuhan tunjukkan, kau bisa berharap ini, kau bisa berharap itu. Saudara, Tuhan senang melihat kita punya pengharapan. Dan jangan-jangan waktu saudara punya terbersit satu keinginan, satu impian, satu ambisi, saudara, jangan-jangan memang Tuhan yang taruh itu bagi saudara. Kalau saudara masih berharap lebih sehat hari ini, terutama mungkin Bapak Ibu yang di rumah, Pak Me yang sakit, berharap kondisi tubuh lebih sehat, puji Tuhan, saudara. Kalau saudara punya konflik rumah tangga, saudara berharap lebih better tahun ini atau tahun depan dan seterusnya. Saya berharap Tuhan, puji Tuhan. Kalau saudara berharap secara keuangan lebih baik, lebih meningkat, banyak hal yang saudara bisa lakukan dengan uang itu, puji Tuhan. Saudara berharap anak saudara lebih bagus kelakuannya, puji Tuhan, itu harapan yang Tuhan kasih. Saudara berharap tahun depan bisa menikah, puji Tuhan. Karena jangan-jangan memang Tuhan taruh harapan itu. Saudara berharap di kantor saudara lebih berdampak, punya jabatan lebih tinggi, bukan untuk sombong, bermegah diri, tapi supaya lebih memuliakan Tuhan. Itu jangan-jangan Tuhan yang taruh harapan itu. Saudara berharap punya rumah lebih besar, punya usaha yang lebih berkembang. Jangan-jangan memang Tuhan yang tanam itu, saudara. Bukan untuk saudara egois, tapi saudara lebih menyaksikan bahwa Tuhan Yesusku hebat. Lihat nih, dulu tokoku satu, sekarang dua. Dulu rumahku satu, sekarang bisa punya rumah dua. Bangun untuk orang tua. Tuhan Yesus hebat. Kalau ketemu orang, aku nggak akan cerita diriku. Aku akan cerita yang bisa buat ini. Itu karena Tuhan. Nah, saudara minta, saudara. Karena waktu kita tidak punya harapan, hidup itu lesu, saudara. Kalau hidup tidak punya harapan, lesu jalanin, saudara. Berapa banyak orang akhirnya tergoda dengan hal-hal yang negatif karena tidak punya harapan. Berapa banyak orang yang akhirnya memilih pilihan terburuk, bunuh diri, saudara. Alasan utamanya karena tidak punya lagi harapan. Mereka tidak melihat setitik lagi harapan yang tersisa. Mereka berpikir sudah, hidup ini tidak ada artinya. Yang bunuh diri pada akhirnya, saudara. Bukan karena mereka kurang duit. Bukan karena mereka kurang sehat. Bukan karena mereka kurang teman. Tapi mereka kurang harapan. Mereka tampak fine-fine dari luar, tapi dalam pikiran mereka, dalam mental mereka, mereka tidak melihat satu titik harapan yang tersisa. Akhirnya mereka mengambil jalan yang buruk itu. Tapi kebenarannya, saudara dan saya selalu punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan sumber pengharapan. Ibaratnya begini, saudara. Rumah saudara kekurangan air. Padahal ada satu kolam renang yang begitu banyak air berlimpah ada di samping kita. Rumah saudara, WC saudara, toilet saudara, nggak ada air satu tetes pun di ember. Padahal ada kolam renang. Gratis airnya boleh diambil kapanpun. Tersedia di sana.
Gambarnya seperti itu. Tuhan hadir di sisi kita. Yang Dia inginkan kita minta kepadanya. Tuhan, menutup tahun 2023 ini, aku harus berharap apa ya Tuhan? Dan kadangkala Tuhan pakai teman-teman sekeliling, next slide, klik, untuk menyemangati saudara. Seringkali Tuhan memakai orang seiman untuk menyemangati atau membakar harapan kita. Itu penting ya saudara. Saudara nggak boleh hidup ini sendirian. Cari teman-teman yang positif. Yang mentalnya positif. Yang semangat saudara. Yang kalau ketemu dia ini, aduh rasanya aku ikut terbakar ini. Bagus saudara, puji Tuhan. Jauhi teman-teman yang negatif. Yang mulutnya ngeluh terus. Mulutnya negatif terus. Ketemu ngeluh, ngeluh. Padahal lihat hidupnya banyak berkat. Tapi aneh, mulutnya ngeluh-ngeluh. Jauhi orang demikian saudara. Mengapa? Hidupku sendiri sudah berat. Ngapain lagi ketemu orang yang berat? Justru aku pengen ketemu orang yang semangat. Hari ini, kalau engkau punya kekasih, bersyukurlah kalau kekasihmu menyemangatimu dengan kasih harapan. Kita para pria, sekuat-kuatnya kita, ada waktu mental bisa turun. Pelayanan, pekerjaan, karir, kita bisa turun. Bersyukurlah, ucapkan terima kasih waktu istrimu membakar harapanmu. Pak, jangan menyerah, Pak. Coba lagi. Ingat kebaikan Tuhan, Pak. Tuhan akan tolong. Doa, Pak. Bersyukur untuk istrimu. Engkau yang tidak punya komsel, harus pikirkan mulai masuk komsel. Karena waktu kau datang dengan kelesuan, dengar teman-teman komsel cerita, aku berharap di tempat kerjaku yang baru gaji lebih besar, aku mau semangat. Saudara tahu? Nuller, saudara, itu. Menyemangati kita. Kita dengar mereka diberkati Tuhan. Oh, ada waktunya giliranku juga diberkati Tuhan. Hadir di komsel. Sekaya-kayanya engkau, sepintar-pintarnya engkau, sehebat-hebatnya engkau, lebih hebat waktu engkau rame-rame di dalam Tuhan. Tidak sendirian. Kalau kau punya komunitas, tidak di gereja, tapi di lingkungan luar, pastikan itu positif bagimu. Orang yang aku temui ini orang yang punya banyak harapan. Itu nuller loh, saudara. Jangan kita dituleri dengan hal-hal yang negatif. Tuhan Yesus sendiri pun memastikan murid-muridnya itu ada dalam lingkaran yang positif, saudara. Yang negatif cuma 1, 2, 3. Ada Yudas, pengkhianat, Thomas si peragu, Petrus yang emosional. Tapi Tuhan membentuk lingkungan itu positif bagi murid-muridnya, supaya saling membangun satu dengan yang lain. Komsel kita tidak sempurna. Ada saja yang 1-2 yang agak kurang baik mungkin sikapnya. Tapi kita terus mau saling memberkati, saudara. Hadirlah bersama-sama terutama dengan saudara seiman. Dan kalau di waktu ini Tuhan, saya sudah datang di komsel, saya sudah berdoa, saya sudah minta, saya menunggu jawaban terbaik Tuhan, harapan apa yang saya ingin capai, segarkan harapan saya, masih belum kelihatan. Next slide. Jangan malas. Kalau engkau belum tahu harapan yang harus engkau capai, kembangkan dirimu, saudara. Kebanyakan kita, saudara, terlalu sibuk mengejar yang belum kelihatan. Pada yang sudah di tangan, begitu jelas Tuhan kasih, kita abaikan. Kalau Tuhan sudah kasih apa di tangan, saudara, urus dulu baik-baik. Kembangkan dulu baik-baik. Perbesar kapasitas dirimu, sehingga kalau waktunya tiba, kau siap langsung sambut berkat Tuhan itu. Jangan malas, saudara. Saudara, kalau ada sebuah pertandingan, atlet itu, saudara, menyiapkan dirinya, berlatih, bukan di waktu pertandingan. Betul enggak, saudara? Jauh-jauh hari sebelum pertandingan, dia menyiapkan dirinya. Menyiapkan ototnya, menyiapkan strategi, menyiapkan apapun yang perlu disiapkan. Supaya nanti kalau tiba hari H pertandingan, tinggal lakukan saja, saudara. Sudah siap. Nah, kita hari ini kalau belum capai, belum kelihatan apa yang saudara harapkan, belum kelihatan. Sudah, jangan malas. Berapa banyak suami yang malas, padahal banyak kesempatan yang Tuhan sudah kasih. Ingat, anak-anak Tuhan, hai para pria, engkau tidak boleh malas. Kalau engkau masih sehat, masih bisa jalan,
Nggak ada sakit penyakit, banyak kesempatan yang Tuhan kasih. Sampai hari ini saya masih heran saudara, melihat ada beberapa jemaat kita di Besuk, kenapa tidak kerja? Agak susah mesti cari kerja. Saudara, kembali ke kemauan. Pekerjaan pasti ada, saudara. Ngarepnya tinggi-tinggi. Yang di depan mata ambil dulu kalau sudah Tuhan kasih. Saya ngomong jelek, saudara. Gak ada pekerjaan para pria. Kau pergi ke pasar, kau pikul itu barang, ngangkat-ngangkat. Itu juga pekerjaan bawa rezeki. Saya masih hargai daripada orang pengangguran, saudara. Saya hargai orang yang loper-loper koran. Bahkan pemulung pun saya masih lebih hargai ketimbang ongkang-ongkang kaki, main game. Sementara anak istri nggak ada makanan di rumah. Ngawang-ngawang, ngarep, gaji besar. Di depan mata, jangan kau malas. Ambil dulu, jalani bersama dengan Tuhan. Harapan itu butuh, saudara, betul. Tapi jangan sampai ngarep terus, kesempatan berlalu, sia-sia. Justru kadang Tuhan menguji kita nih, yang ada di depan mata kau ambil enggak? Kau ambil enggak? Kau ambil enggak? Kau manfaatkan tidak dulu? Nanti yang lebih besar akan menyusul, kata Tuhan. Tuhan Yesus sudah dalam perjalanannya, selalu selangkah demi selangkah menuju salib. Tidak terbang langsung ke salib. Ngajarin apa saudara? Hidup ini bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah. Jangan malas saudara. Untuk mencapai ke titik yang sudah mau, jalani selangkah demi selangkah. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Betul saudara? Terang bagi jalan kita. Saudara tahu pelita itu terangnya kecil. Artinya apa saudara? Cukup untuk melihat selangkah. Firman Tuhan bukan lampu sorot. Tembak jauh ke depan. Bukan. Dikatakan firman Tuhan itu pelita. Jadi kalau Tuhan tunjukkan satu langkah, jangan malas. Ambil dulu harapan itu. Ambil lagi, Tuhan tunjuk satu langkah lagi. Firman Tuhan tuntun. Langkah lagi saudara. Sampai tiba di harapan terbaik yang saudara inginkan. Waktu itu terwujud. Saudara noleh ke belakang. Puji Tuhan. Aku bukan orang yang malas. Para istri juga demikian. Anak-anak juga demikian. Jangan malas. Kalau harapanmu belum tercapai, lakukan dulu apa yang bisa hari ini. Nah mari saudara, minta harapan terbaikmu kepada Tuhan. Dia itu sumber pengharapan. Masih ada harapannya hari-hari ini? Masih ada? Oh Yesaya masih ada harapan hari ini? Coba Musa tanya. Dosa spesifik pasti malu. Harapan apa yang saudara inginkan? Yang pertama dalam hal keuangan. Yang kedua dalam hal kesehatan. Yang ketiga dalam hal rumah tangga. Yang keempat dalam hal karir. Musa ulangin ya. Ini akan jadi pertanyaan saudara. A, B, C, D. Ujian. Yang pertama harapan dalam hal keuangan. Ingat ya. Musa tanya loh. Yang kedua harapan dalam kesehatan. Ketiga harapan dalam, Musa sendiri lupa. Apa yang tadi ketiga? Ke rumah tangga, keluarga. Yang keempat dalam karir. Kok ya saya, harapan apa yang kau 1, 2, 3, 4? Keuangan, puji Tuhan. Si kok baik kok, jangan banyak. Apa kok? Keuangan? Keuangan, kesehatan apa? Boleh diskusi sama Cece? Boleh Cece? Tidak apa-apa, satu suara. Kita nih jangan malu saudara. Ngapain malu? Harapan-harapan saya, betul? Harapan keuangan tadi yang pertama kok ya. Lebih better, lebih baik dalam hal finansial ya, C ya. Itu kok. Atau kesehatan. Tidak apa-apa kok, pikir baik-baik dulu. Kesehatan, puji Tuhan. Lebih baik dalam hal kesehatan. Anak muda kita, Fufu, anak muda harus punya harapan juga saudara. Malah kadang mereka lebih banyak harapan daripada kita. Keuangan, puji Tuhan. Nanti ada pekerjaan, ya betul lah, jangan bergantung sama orang tua terus kan, Fu? Sunli, kesehatan sekali.
wanita. Wan-wan, pernikahan nggak ada. Hah? Apa contohnya, sorry? Harapan apa? Kesehatan. Cari yang aman, Be, ya jawabannya ya. Pak Erik, idealnya kesehatan. Kalau yang tidak ideal kok, kesehatannya the first ya. Oke. C. Sutian, C. Keluarga. Saudara kan nggak sebut spesifik, tapi itu mewakili satu doa yang saudara naikkan pada Tuhan. Mungkin saudara hari ini lagi mengalami itu, yang kita tidak tahu apa itu. Retak keluarga, masalah finansial, kesehatan kurang baik. Nah, saudara lagi berharap, Tuhan tolong dengar harapan ini. Yang kedua, saudara, yang tadi apa? Minta pada Tuhan. Yang kedua, belajar bersyukur dan berhenti membandingkan diri. Kita ini paling gampang mengasihani diri, saudara. Tenggelam dalam sikap mengasihani diri waktu lihat hidup orang lebih baik. Ya, betul nggak, saudara? Wah, hidup orang ini lebih enak. Nggak ngomong dari mulut, tapi di pikiran kita. Oh, hidupnya lebih mulus, lebih bahagia, lebih enak. Ngeluarin duit nggak pernah pikir. Mau kemana nggak pernah pikir. Mau makan apa nggak pernah pikir. Orang tua bagus, mertua bagus. Enak sekali hidup orang ini. Akhirnya kita mengasihani diri. Waktu itu terjadi, saudara, harapan pun turun. Saudara nggak melihat berkat Tuhan yang ternyata berlimpah. Akibat tidak melihat berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara, saudara nggak bisa bersyukur. Bagus lagu yang terakhir, ada mujizat dalam syukur. Devi pilihnya pas dengan khotbah ini. Ada mujizat dalam syukur, saudara. Waktu kita nggak bisa bersyukur, saudara melihat mujizat Tuhan yang sudah dinyatakan dan akan dinyatakan Tuhan. Klik lagi next slide. Dengan berhenti bandingkan diri, rasa syukur akan timbulkan harapan dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, stop yuk bandingkan diri sama orang lain. Saya sebenarnya pikir kata bandingkan diri memang tidak selalu negatif. Sebenarnya yang negatif itu iri, saudara. Bandingkan diri boleh untuk memacu kita, boleh sih. Tapi waktu kita iri hati, kita nggak bisa bersyukur. Saudara, pasti ada hal yang saya bisa syukuri. Sesusah-susahnya saudara, separah-parahnya keadaan saudara, pasti ada berkat Tuhan yang masih bisa disyukuri. Nggak mungkin nggak. Beberapa waktu lalu, minggu lalu, Musa tidak ibadah, berangkat dengan keluarga, saudara ya, pulang kampung halaman Cuantau Christine ke Nias. Di sana saya banyak melihat kehidupan yang jauh lebih low di bawah, saudara, di bawah kondisi saya paling tidak. Waktu lihat kondisi itu, kehidupannya, ya namanya desa lah, saudara ya. Kami hidup di perkampungan atau desa lah sebutnya. Tidak ada AC, saudara bayangkan. Sampai saya bilang sama Elin, waktu kita ke Indomaret lah nak, kita bisa menikmati AC. Kami ke Indomaret, saudara. Setelah berapa hari di sana, alangkah bersyukur ya untuk AC, saudara. Padahal daily life kita sehari-hari, saudara, di rumah. Ya, puji Tuhan, di rumah kami diberkati Tuhan ada AC, saudara. Bukan mengecilkan seorang yang tidak punya, tapi kadang terlalu biasa kita lupa bersyukur. Gak ada mobil di sana, saudara. Betapa biasanya naik mobil sampai lupa bersyukur. Tapi begitu ketemu dengan hidup yang di bawah kita, wah, saudara bilang, Tuhan puji Tuhan, ternyata aku lebih diberkati. Makanya hidup itu jangan lihat atas terus, saudara. Rajin-rajin lihat orang di bawah kita. Betapa aku sudah diberkati Tuhan, bersyukur. Dan waktu saudara bersyukur dan tidak iri seperti yang kita baca di Amsal tadi, saudara akan lihat masa depan sungguh ada. Harapan akan timbul dari hati saudara. Klik next slide. Yang terakhir ini saudara. Percaya dalam iman, Tuhan masih bekerja dan terus melakukan yang terbaik bagi saya di masa depan. Amin. Tapi jangan hilang harapan. Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Tuhan masih bekerja dalam bisnismu. Hari-hari ini kalau bisnismu menurun, engkau bingung, pusing, jalan buntu, terus berdoa sama Tuhan. Berharap mujizat datang dari Tuhan. Kalau saudara nggak bisa melihat mujizat itu, nengok ke belakang. Hari ini saudara ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini kalau rumah tanggamu seakan hopeless,
Tidak punya harapan lagi. Percaya saudara, Allah kita sanggup melakukan perkara yang mustahil. Dia sanggup benahi. Yang penting kita berharap kerjasama dengan Tuhan. Kalau yang punya pergumulan dalam hal kesehatan, dalam hal tidak dapat pekerjaan, masih jodoh juga nggak dapat, terus berharap pada Tuhan. Mungkin belum waktunya Tuhan, tapi janji Tuhan pasti ya dan amin. Nah, saudara yakini, Tuhan masih menyediakan yang terbaik bagi kita. Tidak usah urus orang lain, urus bagian saudara, bersyukur terus bersyukur, minta harapan yang terbaik kepada Tuhan. Saya pribadi saudara, terus berdoa, Tuhan kasih tahu saya apa yang harus saya harapkan. Saudara, hidup ini bisa jenuh, ya. Kalau saudara rutinitas, hidup ini bisa jenuh. Dan harapan itu kayak gak ada gitu. Nah, pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Tempat ini, kebalik lagi tempat ini besok bisa jenuh. Harapan bisa hilang. Nah, minta terus Tuhan tambahkan. Mengapa saudara? Ingat, hidup ini cuma sekali. Ya, tidak akan terulang lagi. Pastikan sisa hidup ini ditutup dengan manis. Ditutup dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulannya, terus Tuhan perbaharui harapanku. Nah, firman Tuhan ini bagi saudara. Kalau hari ini harapanmu sudah mati, bawa kepada Tuhan. Lazarus Tuhan bangkitkan mati dari kematian. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bicara lebih jauh, dia pun sanggup hidupkan harapan yang sudah mati. Harapan yang redup, kayak api sudah mau padam, bawa kepada Tuhan hari ini. Tuhan bakar kembali harapanku. Sehingga aku seperti orang-orang yang walaupun dikelilingi pergumulan, aku tidak menyerah. Tetap ada kata puji Tuhan keluar dari mulutku. Tetap ada semangat yang orang lain lihat dalam hidupku. Bukan karena tidak ada masalah, bukan. Tapi karena ada Tuhan, sumber pengharapan yang tidak ada habis-habisnya dalam hatiku. Nanti saudara, kalau harapanmu terwujud, dikabulkan Tuhan, cerita, kesaksian di Komsel. Amin. Amin. Cerita di Komsel. Benar ya, aku pernah berharap dulu gaji bisa sampai 20 juta. Tuhan kabulkan hari ini. Ku traktir kalian semua. Wow, saudara. Amin. Harus cerita di Komsel. Aku berharap jangan jadi karyawan terus. Berharap punya usaha sendiri. Kalian lihat sini. Doakan toko baruku. Harapanku sudah dikabulkan Tuhan. Amin. Aku berharap punya cucu. 2, 3. Muse, teman-teman lihat. Tuhan sudah berkati. Lihat nih, kalian tahu semua pernikahanku tidak baik, rumah tanggaku baik. Sekarang lihat, kami sudah baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Waktu harapanmu dikabulkan Tuhan, jangan lupa saksikan dia. Amin. Mari kita berdoa. Saudara ambil waktu sebentar, renungkan firman Tuhan ini. Mungkin tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tahu pergumulan saudara. Saudara merasa sudah capek jalanin pergumulan itu. Saudara terus berdoa berharap tapi belum kelihatan jawaban Tuhan. Hari ini biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Amsal mengatakan masa depan sungguh ada. Harapanmu di dalam Tuhan tidak akan hilang. Saudara mari ambil waktu berdoa. Sampaikan harapanmu kepada Tuhan. Ambil waktu yang cukup untuk berdoa. Jangan malu saudara. Katakan harapanmu kepada Tuhan. Yang di rumah juga, yang saksikan firman Tuhan ini secara online. Sampaikan harapanmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Tuhan Yesus peduli kepadamu. Tuhan Yesus ingin yang terbaik untukmu. Sampaikan harapanmu kepada Tuhan. Percaya kuasanya, percaya kasihnya. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Ada waktunya di titik kehidupan Tuhan, kami seperti melihat semuanya serba gelap.
seperti tidak ada jalan dan harapan lagi. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah berhenti menaruh harapan dalam diri kami. Tuhan, inilah kami. Engkau sudah mengenal setiap harapan yang kami bawa. Tolong kami untuk percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan, kami akan lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami andalkan kuasa-Mu saja, kami andalkan pertolongan-Mu saja, dan kami pastikan kami akan taat berjalan bersama dengan Tuhan, mencapai harapan yang terbaik itu yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.